Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lanjutkan pembahasan metode numerik bab 5 pencocokan kurva subbab interpolasi. Nah, ini merupakan pembahasan terakhir tentang interpolasi pada pencocokan kurva. Pertemuan video sebelumnya atau pembahasan sebelumnya kita sampai pada interpolasi polinomial Newton, di mana interpolasi polinomial Newton itu hadir untuk mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada pada interpolasi polinomial Lagrange. Nah, jadi untuk interpolasi polinomial Newton ini dia berlaku untuk jumlah titik datanya kalau meningkat atau menurun itu tidak berpengaruh gitu loh. Tidak berpengaruh. Jadi tetap terdapat korelasi. Berbeda dengan Lagrange. Lagrange tidak ada korelasi. Jadi perubahan titik data itu tetap berkorelasi karena dia menggunakan tabel pembagian beda hingga. Nah, kenapa kita butuh pembagian beda hingga? Karena ini mengantisipasi jarak titik data. Jarak titik data yang berbeda-beda. Boleh jadi X0 ke X1 2, X1 ke X2 itu 3, X2 ke X3 2 gitu loh. Jadi tidak sama. Nah, bagaimana kalau jarak titik datanya ini sama? Nah, bagaimana kalau jarak titik datanya ini sama? Nah, itu dijawab dengan interpolasi polinomial Newton-Gregory. Nah, jadi kalau jarak titiknya sama, otomatis kita tidak perlu lagi membagi. Tidak perlu lagi melakukan pembagian terhadap jarak titik data. Jadi jarak X itu tidak perlu. Karena sudah sama gitu kan, artinya seragam gitu ya. Jadi cukup membuat tabel beda hingga saja. Jadi cukup membuat cukup selisih, mencari selisih. Jadi mencari selisih nilai Y atau nilai fungsi. Mencari selisih nilai Y atau nilai fungsi. Nah, untuk polinomial Newton-Gregory ini ada dua. Pertama itu Newton-Gregory maju, kemudian Newton-Gregory mundur. Nah, maju dan mundur ini karena bentuk tabel yang dibentuk itu tabel hasil selisih pengurangan itu berbentuk segitiga atas, kemudian satunya lagi nanti segitiga bawah untuk yang mundur. Nah, tabel delta ini, lambang delta ini menunjukkan beda maju. Nah, jadi ini kita punya sekumpulan titik data yang terdiri dari X dan Fx, di mana X-nya ini X0 sampai dengan Xn, otomatis nilai fungsinya juga Fx0 sampai dengan Fxn. Nah, ini tabel Fx ini, kolom Fx ini merupakan delta pangkat 0. Jadi delta pangkat 0. Ini delta pangkat 0 Fi, itu sama dengan Fi. Kemudian seterusnya ke kanan itu delta pangkat 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, jadi jangan sampai keliru gitu ya. Jangan sampai keliru. Delta ketika nanti ditanya delta pangkat 0 itu apa gitu kan. Di sini sudah dijelaskan. Nah, beda maju. Jadi kenapa disebut tabel beda maju, bukan tabel pembagian beda hingga. Nah, jadi karena di sini yang kita cari cuma selisih nilai fungsi. Jadi nilai fungsi. Nah, untuk tabel beda maju itu nilai fungsi. Jadi delta F0 ini merupakan selisih antara F1 dikurang F0. Begitu juga dengan delta F1 merupakan selisih F2 dikurang F1. Begitu seterusnya. Nah, delta pangkat 2 Fi, kita ambil contoh di sini, delta pangkat 2 F0 itu merupakan selisih delta pangkat 1 Fi dikurang delta F0. Nah, begitu juga dengan delta pangkat 2 F2, itu merupakan selisih delta F3 dikurang delta F2. Nah, secara umum ini bisa kita bentuk umumnya seperti ini. Jadi delta pangkat n plus 1 Fi itu sama dengan merupakan selisih delta pangkat n Fi plus 1 dikurang delta pangkat n Fi. Nah, ini disebut tabel beda maju. Nah, ini delta F, delta pangkat 2, delta pangkat 3, delta pangkat 4 ini menunjukkan orde. Jadi ketika kita bentuk polinomialnya nanti, inilah ordenya.
Jadi misalnya kita diminta untuk melengkapi, misalnya kita memiliki sekumpulan data X0 sampai X4, kemudian pertanyaannya diminta untuk melengkapi tabel beda maju. Tabel beda maju, jadi kita punya 5 titik data, otomatis polinomial maksimal, order maksimal polinomial yang bisa dibentuk adalah pangkat 4. Nah, jadi kita lengkapi tabel deltanya, kolom deltanya dari delta pangkat 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini menunjukkan order. Menunjukkan order polinomial. Oke. Nah, dari tabel beda hingga kita dapatkan persamaan umumnya. Persamaan umum ini mohon dikoreksi, ini bukan X ya, tapi F0. Jadi F0 ini. Jadi secara umum, bentuk umum dari polinomial Gregory itu adalah Newton-Gregory. Fnx polinomial Fn itu sama dengan F0. Ini F0 ya. Mohon dikoreksi nanti. Plus X min X0 dikali X min 1 sekian-sekian hingga X min Xn min 1. Jadi Xn min 1 kemudian dikali delta pangkat N F0 per N faktorial H pangkat N. Nah, kemudian kalau jarak titik kan kebetulan jarak titiknya jarak titik itu sama ya. Jadi titik-titik data itu memiliki jarak yang sama di mana XI merupakan X0 plus IH. Plus IH. Jadi H ini adalah upah selangnya, jadi jarak antar titik data dalam selang. I ini adalah suku sekian. Suku ke I maksudnya. Jadi suku ke I, nilai X ke I merupakan penjumlahan, merupakan jumlah dari X0 ditambah I dikali H. Nah, ini adalah realnya. Jadi realnya ini XI. Kemudian kalau interpolasinya seperti ini. Jadi kalau X ini kita interpolasikan, maka X sama dengan X0 plus SH. Di mana S ini tahapan interpolasi lah ya. H-nya tetap jarak titik data. Jadi sehingga S-nya bisa kita cari X min X0 per H. Sehingga dengan melakukan substitusi ini ke dalam persamaan, otomatis kita dapatkan. Jadi persamaan ini kita substitusi ke sini. Ini kita substitusi, maka kita dapatkan bentuk interpolasi polinomial Newton-Gregory yang lebih sederhana gitu ya, yang lebih gampang untuk dihitung dengan menggunakan variabel S. Di mana X adalah X min X0 per H. Oke, ini bentuk umumnya, bentuk interpolasi polinomial Newton-Gregory. Setelah kita substitusikan nilai S ini. Oke. Di mana S itu bergerak ya, S-nya bergerak mengikuti order polinomial. Bergerak itu maksudnya berubah sesuai dengan order ya. Sesuai dengan ordernya. Ini. Nah, sedangkan untuk galat interpolasi Newton-Gregory polinomial Newton-Gregory maju itu seperti ini. Jadi galatnya kita ambil dari galat rata-rata interpolasi. Galat rata-rata interpolasi kita dapatkan pada pembahasan interpolasi polinomial Newton. Kita juga membahas galat rata-rata interpolasi yang mana bentuk umumnya adalah epsilon R. X merupakan hasil kali X min X0, X min X1, sekian-sekian hingga dikali X min Xn dikali turunan fungsi Xt ke N plus 1. Turunan fungsi Xt ke N plus 1 dibagi N plus 1 faktorial. N plus 1 faktorial. N plus 1 faktorial. Oke. Nah, di sini Fn plus 1 Xt ini, jadi turunan fungsi Xt ke N plus 1 kita hampiri dengan nilai delta, jadi kita menggunakan delta ini. Karena di dalam interpolasi Newton-Gregory kita menggunakan beda
tabel beda hingga delta ini, kita coba hampiri menggunakan ini juga. Kita hampiri dengan ini, maka hasil yang kita dapatkan, kalau kita hitung, itu kita dapatkan epsilon Rx sama dengan S dikali S-1 dikali S-2 dikali sekian-sekian hingga dikali S-N delta N plus 1 F0 per N plus 1 faktorial. N plus 1 faktorial. Nah, N ini menunjukkan orde. N menunjukkan orde. Jadi orde atau derajat. N menunjukkan orde atau derajat. Oke. Mungkin secara umum seperti itu tentang interpolasi polinomial Newton-Gregory maju. Jadi tidak terlalu banyak bukan tidak terlalu banyak perbedaannya. Secara konsep ini seperti ini. Jadi fokus kita nanti ke sini saja. Jadi mencari nilai S kemudian masukkan nilai S ke sini. Nah, untuk derajatnya jika kita mengerjakan derajat 2 otomatis dari Fn ini dari F0 sampai delta pangkat 2. Nah, sekali lagi ini menunjukkan derajat. Jadi kalau diminta derajat 3 otomatis sampai di sini. Jadi meskipun jumlah datanya katakanlah 7. Jumlah data katakan 7, kita lengkapi, berarti kalau 7 otomatis derajat paling tinggi adalah delta pangkat 6. Tapi kita diminta mencari pendekatan polinomial, interpolasi polinomial hingga derajat 4, orde 4 ya, sampai di sini saja. Masalah tabel itu kita lengkapi sampai 6 ya tidak masalah. Kan? Oke, kita coba langsung saja. Di sini contoh 5.7, kita coba contoh 5.7. Pertama itu sempurnakan tabel beda maju dari data yang diberikan berikut ini. Data yang diberikan berikut ini. Tentukan interpolasinya. Jadi ini data, kita punya data, susunan data ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kalau 7 data, otomatis polinomial maksimum yang bisa kita bentuk adalah berderajat 6. Berderajat 6. Nah, setelah kita bentuk tabel beda majunya, tabel beda maju, jadi seperti ini nanti tampilannya, seperti ini. Kemudian kita diminta untuk menghitung, tentukan interpolasi polinomial Newton-Gregory pada titik X sama dengan 0,2 dengan susunan data. Nah, jadi kita sudah sudah kita lengkapi, kemudian kita diminta untuk menentukan nilai X, nilai fungsi pada X sama dengan 2 untuk titik data ini. Jadi kalau kita gunakan data 0, 1, 2, kira-kira berapa nilai fungsinya? Jadi kalau 0, 1, 2 otomatis kita punya 3 data ya. 3 titik data otomatis polinomial maksimum berderajat 2. Kemudian yang B, kita punya 5 titik data, otomatis polinomial derajat polinomial maksimum adalah 4. Nah, kalau ini 3, berarti 2. 3 titik data berarti 2, ini 3 titik data 2. Nah, 2, 3, 4, bagaimana Pak nanti mengerjakan? Oh, itu di pembahasan soal. Oke. Kemudian yang ketiga, kita hitung galat pada soal nomor 2. Hitung galat menggunakan ini. Hitung galatnya menggunakan ini. Oke, kita langsung saja coba membahas contoh soal ini. Jadi, sempurnakan tabelnya. Sempurnakan tabel. Contoh 5.7. Oke, nomor 1. Sempurnakan tabel beda maju. Oke. Ini saya sudah mengerjakan ini dalam bentuk Excel. Kita coba snapshot saja. Kita coba snapshot. Oke. Akan kita bahas kita copy kemudian paste ke sini.
Oh, susah sekali. Udah mau nih. Oh, rada-rada susah, ding. Oke. Aduh, susah sekali ya. Inilah. Oke. Nah, tolong perhatikan. Kita saksikan bersama. Nah, di sini kita punya data dari contoh soal ini. Jadi kita susun ulang, ini disusun mendatar karena untuk menghemat space ya. Untuk menghemat space, jadi nanti disusun ulang berbentuk tabel vertikal seperti ini, berbentuk kolom. Oke, kita punya I 0 hingga 6. Kita punya I 0 hingga 6. Kemudian XI itu perhatikan jaraknya sama. Jadi jarak X-nya itu sama. Jadi 0,2, H-nya sama dengan 0,2. Jadi H-nya sama 0,2. Nah, Y-nya ini, kemudian delta FI-nya, jadi delta pangkat 1. Jadi seperti yang ini, jadi delta N ini, kita gunakan snapshot untuk mengambil ini. Kita coba masukkan ke sini. Oke. Mana? Kok hilang? Susah ya, kemarin bisa. Oke, saya pakai tab ini aja deh. Nah, ini adalah rumus yang digunakan untuk membentuk tabel beda maju, di mana delta pangkat n plus 1 FI merupakan selisih antara delta n FI plus 1 dikurang delta n FI. Jadi misalnya kita ingin menghitung delta FI ya, kita ingin menghitung delta FI, otomatis kita menggunakan delta pangkat 0 FI plus 1 dikurang delta pangkat 0 FI. Nah, delta pangkat 0 ini adalah YI ya. YI. Ini contoh untuk menghitung delta pangkat 0. Jadi kalau delta F0 otomatis delta pangkat 0 F1 dikurang delta pangkat 0 F0. Ya kan? Nah, jadi begitu juga dengan delta F1 sama dengan delta pangkat 0 F2 dikurang delta pangkat 0 F1. Nah, hal yang sama juga jika delta pangkat 2 FI itu sama dengan delta pangkat 1 FI plus 1 dikurang delta pangkat 1 FI. Jadi kalau delta pangkat 2 F2 otomatis delta F3 dikurang delta F2. Nah ini. Jadi yang baris pertama ini membentuk ini Y2 dikurang Y1 atau Fx1. Jadi di sini misalnya di sini kita hapus dulu ya. Jadi di sini merupakan
Y2 dikurang Y1. Begitu juga yang di bawah. Jadi Y2 dikurang Y1. Ini perhatikan. Nah, untuk delta F2, delta F1, Y2 dikurang Y1. Kemudian delta F3, Y3 kurang Y2. Nah, begitu seterusnya. Nah, untuk yang delta pangkat 2 juga sama. Delta F1 dikurang delta pangkat 2 F0 itu sama dengan delta F1 dikurang delta F0. Nah, hal ini juga sama untuk yang seterusnya. Hingga terbentuklah tabel beda maju. Oke, nah ini hingga terbentuk tabel beda maju. Hingga terbentuk tabel beda maju derajat 6. Oke, kalau sudah selesai baru bisa kita hitung ini. Baru kita hitung, mereka minta di soal minta tentukan interpolasi polinomial Newton-Gregory maju. Newton-Gregory maju pada titik X sama dengan 0,2. Nah, jadi 3 titik data. Jadi diminta itu 3 titik data dulu. 3 titik data. Jadi nomor 2 polinomial pada X sama dengan 0,2 untuk A. Jadi sebelum masuk ke A, kenapa ini? Sebelum masuk ke A, jadi X, kita hitung dulu H. H-nya itu dari sini sudah kelihatan ya, sudah jelas. Jadi H jarak titik datanya ini 0,2. 0,3 dikurang 0,1, 0,2. 0,5 dikurang 0,3. Jadi H-nya sama dengan 0,2. Kemudian S itu adalah X min X0 dibagi H. Sehingga X-nya adalah 0,2, X0-nya adalah 0,1 dibagi H 0,2 sama dengan ini 0,5 sama dengan 0,5. Nah, sehingga kita sudah dapatkan ini ya. Kita sudah hitung kita sudah hitung H, sudah hitung S. Nah, maka baru kita masuk ke A. Jadi diminta untuk menentukan polinomial pada X sama dengan 2. Interpolasinya kira-kira berapa? Hasil interpolasi polinomial pada X sama dengan 2. Itu untuk A, titik datanya I sama dengan 0, 1, 2. Otomatis dia maksimum berderajat 2. Orde maksimum 2. Nah, kebetulan di sini, di contoh soal ini, dia tidak menyebutkan berapa derajat yang harus dibuat. Tapi berdasarkan jumlah titik data, otomatis kita ambil derajat maksimum saja. Jadi kalau 3 data, otomatis 2. Derajat 2, orde 2. Kalau dia 5 data, otomatis derajat 4. Seperti itu. Oke. Orde maksimum 2. Kemudian kita pakai rumus ini, pakai persamaan yang ini. Nah, ini kita snapshot dulu. Sorry, sendawa. Oke. Ya. Oh, kenapa hang terus nih?
guys, ayo. Kita gunakan rumus ini, perhatikan. Jadi kalau dia 0, 1, 2, otomatis ordernya 2. Nah, order 2 kita pembahasan sampai di sini, pengerjaannya sampai di sini saja. Jadi order 2 berarti F2X sama dengan F0 plus S dibagi 1 faktorial dikali delta F0, kemudian ditambah S dikali S-1, 2 faktorial dikali delta kuadrat F0. Yang kita gunakan 3 titik data. Jadi 3 titik data pertama. Waduh, sering hang. Jadi yang kita gunakan 3 titik data yang pertama. Kita gunakan 3 titik data yang pertama. Oke, maaf, lag ya. Nah, jadi yang dipakai itu adalah 012, 012. Nah, untuk 012. Jadi yang kita pakai ini. Yang kita pakai 012 otomatis sampai derajat 2. Sampai dengan derajat 2. Secara umum berarti saya coba berikan warna ya. Saya coba berikan warna untuk yang 1 ini. Jadi yang nomor 1 kita pakai ini, nomor 2A, maaf sorry. Nomor 2A kita pakai yang ini. Jadi 3 titik data berderajat 2. Berderajat 2. Nah, yang dipakai adalah nilai F0 ya. Jadi baris pertama nih yang dipakai. Saya boldkan saja. Oh, tidak bisa. Saya bold ternyata. Nah, ini jadi ini pakai ini di atas ya, F0. F0-nya yang kita pakai sebagai, nah, jadi sampai derajat 2. Ini yang untuk 2A. Untuk 2A sampai derajat 2. Otomatis kita gunakan F2X-nya, persamaan F2X-nya. F2X-nya adalah F0-nya, F0 itu Y kalau di sini ya. Jadi kalau di sini YI-nya, Y0-nya itu 0,0995750 ditambah ini 1 faktorial 1 tidak perlu saya tuliskan lagi ya. Jadi 1S, S-nya 0,5 dikali delta F0. Jadi delta pangkat 1 F0-nya di sini min 0,01987 ditambah S min S1, 2 faktorial ini 2 ya. S. Jadi 0,5 dikali 0,5 min 1. 0,5 min 1 dibagi 2 faktorial. 2 faktorial dikali. Nah, dikali ini. Delta pangkat 2 F0. Delta pangkat 2 F0. Min 0,1929. Dikali min 0,01929. Oke. Ini
sorry, ada yang keliru sepertinya. Ini, jadi ini dihitung sesuai dengan titik data yang digunakan, sorry ya. Oke, ini kita hitung menggunakan titik data yang digunakan. Jadi kita menggunakan titik data I012, otomatis hanya tetap 0,2, kemudian X0-nya, karena kita pakai 012, X0-nya adalah 0,1, sehingga S sama dengan X min X0 dibagi H. Kebetulan ini sama ya. Jadi S-nya itu, X-nya adalah 0,2 dikurang 0,1 dibagi 0,2 sama dengan 0,5. Sorry ya, saya buatkan di sini saja. Nah, sudah dapat berarti F2X-nya, hasil kali ini berarti ya, F2X sama dengan, saya coba tuliskan di sini, ini contoh 8. Oke, cell down. Untuk A, oke, untuk A, ini untuk A, I sama dengan 0, 1, 2. Jadi titik data kemudian X0 itu sama dengan 0,1. Maka S-nya adalah ini. Oke. S-nya adalah ini. Sehingga Fn-nya adalah F2X. Jadi dengan tiga titik data, maka orde maksimal yang dapat dibentuk, jadi orde maksimal yang dapat dibentuk, orde maksimal pada interpolasi polinomialnya adalah 2. Di mana Fnx sama dengan F0 plus S dibagi 1 faktorial dikali delta dikali delta F0. Nah, dikali delta F0 kemudian ditambah dalam kurung S dikali S min 1 dibagi 2 faktorial dikali delta F pangkat 2. Oke. Delta F pangkat 2. Delta F pangkat 2. Delta F pangkat 2 0. Pangkat 2 ini otomatis hasil kalinya adalah, sehingga Fn ini 2 ya. 2 F0-nya adalah 0, sama dengan ini. Oke, S ini sama dengan
S sama dengan X0. Sorry. Mana ini? Sorry, maaf. H sama dengan 0,2, kemudian X0 sama dengan 0,1, sehingga S sama dengan ini X sama dengan 0,2, kemudian S sama dengan X 0,2 sama dengan X dikurang X0 dibagi H 0,5, sehingga ini sama dengan F0 ditambah S dibagi faktorial 1 dibagi faktorial 1 ditambah dikali delta F0 kemudian ditambah S min S1 ditambah S dikali S min 1 dibagi faktorial 2 dikali delta pangkat 2. Nih, delta pangkat 2 F0. Yes. Ini hasilnya. Jadi nilai F2X, jadi nilai F2X di mana X sama dengan 0,2, X0-nya adalah 0,1, lalu kita dapatkan ini untuk yang A. Jadi 3 buah titik data, menggunakan 3 buah titik data, sehingga kita dapatkan ini, sehingga F2-nya adalah sama dengan 0,98998. Kemudian lanjut ke 5 titik data 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian yang B itu 5 titik data. Untuk I sama dengan 0, 1, 2, 3, 4. Jadi order maksimumnya adalah 4. Order maksimum 4. Ini kebetulan sama H-nya maksudnya ya. H bukan hanya ya. H, nilai H maksudnya. H ini kok hang terus ya. Sorry. Kendala teknis. Coba di-refresh dulu. Jadi kita lanjutkan di sini coba. Di sini B untuk titik data 3, 4. Jadi order maksimal yang dapat polinomial hasil interpolasi yang dapat dibentuk dari 5 susunan data
polinomial hasil interpolasi yang dapat dibentuk dari masing-masing data berorde 4. Berorde 4. Oke. Nah, sama, jadi H itu H-nya sama, kebetulan ini sama H-nya. Jadi H sama dengan 0,2, jadi jarak titik datanya adalah 0,2, X0-nya 0,1, kemudian yang ditanya adalah nilai X pada 0,2, nah S-nya adalah ini, X min X0 dibagi H, S-nya itu X min. Jadi di sini saya tuliskan saja S sama dengan X min X0 dibagi H. Ini rumusnya sehingga tidak keliru. Oke. Di sini X0 ya. Oke. X min X0 sama dengan X min X0 dibagi H. Nah, untuk 4 titik data otomatis 5 titik data, dengan titik data berarti F-nya adalah 4, X itu sama dengan F0 plus. Ini tetap kita tuliskan masih sama F0 plus ini, kemudian plus ini mengikuti ya. Oke. Sorry. Oke, plus S. Jadi tetap S dikali S min 2 dibagi 3 faktorial. 3 faktorial dikali, jadi dibagi 3 faktorial. 3 faktorial dikali delta F delta F3 0 ditambah ini S min S1, nah ditambah S dikali S min 1 dikali S min 2 dikali S min 3 dikali S min 3 delta pangkat 4 F0. Nah, jadi di sini Ctrl V, oke, di sini Ctrl Alt E, kemudian ini sama tadi, kemudian ini E. Nah, diperhatikan. Nah, untuk ini kenapa tidak berubah? Oke. Nah, jadi perhatikan derajat 4, maksimum derajat 4. Maksimum derajat 4. Jadi dengan 5 titik data maksimum yang dapat dibentuk adalah derajat 4, di mana kita pakai sampai derajat 4. Delta pangkat 4 F0. Delta pangkat 4 F0. Ini kita coba buka kembali, saya tuliskan kembali. Ayo, lama sekali, saudara-saudara. Oh, iya. Ternyata memang lama.
Balik lagi. Nah, ini dia. Jadi ini saya coba kopikan. Saya coba kopikan ini ke sini. Mungkin berat karena image ya, banyak image jadinya berat. Nah, sudah terbentuk seperti ini, otomatis tinggal kita tuliskan saja. Oh, lebih lengkap mungkin ya harusnya. Oke, di sini F0 berarti F0-nya adalah 0,99750 ditambah 0,5 dibagi 1 faktorial dikali delta F1 kali delta F1 dikali delta F1, delta F1-nya adalah min 0,01987 ditambah S-nya 0,5 dikali 0,5 dikurang 1, 0,5 dikurang 1, kemudian dibagi 2 faktorial dikali delta pangkat 2 F0 min 0,1929 ditambah 0,5 S dikali 0,5 dikurang 1 dikali 0,5 dikurang 2 kemudian dibagi 3 faktorial dikali delta pangkat 3 F0 ini 0,00118 plus 0,5 dikali dalam kurung 0,5 min 1 kemudian dikali 0,5 min 2 dikali 0,5 min 3 dibagi 4 faktorial dikali delta F4 ini kan ini 0, 1, 2, 3, 4 ini dikali 4 berarti 0,0052 ini bentuknya, bentuk persamaannya, dan di bawah ini saya coba tuliskan. Oke, di bawah ini coba saya masukkan angka-angkanya. Nanti baru kita kopikan ke whiteboard. Nah, jadi F0-nya ini kemudian ditambah. Satu faktorial tidak perlu lah ya, satu faktorial tidak perlu, jadi langsung saja 0,5 dikali ini dikali delta pangkat 1-nya, kemudian ditambah dalam kurung ini dikali ini dikurang 1 dibagi 2 dibagi faktorial 2 5 oke. Tidak perlu dikali delta pangkat 2 F0 ditambah buka kurung lagi S dikali dalam kurung S dikurang 1
dikali S dikurang 2, kemudian dibagi 3 faktorial. 3 faktorial. Dibagi 3 faktorial dikali delta pangkat 3 F0. Delta pangkat 3 F0 ditambah lagi S ditambah S dikali S dikali S-1, kemudian dikali S-2, kemudian dikali S-3, 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 kemudian dibagi faktorial 4. Dibagi faktorial 4. Faktorial 4 dibagi faktorial 4. Ini oke. Bagi faktorial 4 dikali delta pangkat 4 F0. Oke. 0,9903. Jadi ini hasilnya. Saya coba kopikan. Saya coba saya screenshot. Oke, kita dapatkan jawabannya ini. Sini saja. Oke. Ini. Nah, ini ya. Oke, perhatikan. Polinomial hasil interpolasi yang dapat dibentuk dengan 5 susunan titik data itu adalah ordernya 4. Ordernya 4. Nah, jadi kalau misalnya pertanyaan di sini diberikan titik data 5 gitu ya. Diberikan titik data 5, tapi ditambahkan di sini maksimum order 3. Ya udah, sampai 3 aja ordernya. Kebetulan di sini soalnya tidak diminta order berapa, jadi kita ambil order maksimum. Order maksimum order 4. Nah, order 4. Nah, persamaan umumnya kita menggunakan persamaan umum ini dari sini Fnx jadi F0 jadi sampai ke sini. Jadi kalau order 4 otomatis delta pangkat 4. Delta pangkat 4. Nah, delta pangkat 4. Oke. Delta pangkat 4. Sebentar. Sebentar, saya sedang melihat-lihat. Oke. Jadi perhatikan di sini, tolong diperhatikan. Ini Oke, tolong diperhatikan di sini ya. Ini persamaan umumnya. Jadi jangan dikira ini pisah ya. Saya khawatirnya Anda
karena fokusnya ke N, jadi N plus 1 otomatis N, kalau N-nya 4, kebetulan di sini kan N-nya 4 ya. N ini kan orde N4, lalu Anda menganalogikan ini N plus 1 berarti 5, S-5, salah. Ini min N. Ini min N plus 1. Berarti kalau dia N-nya 4, min N plus 1. Otomatis min 3 jadinya. Jangan sampai dipisah ya. Khawatirnya Anda, koordinat saudara-saudara sekalian itu keliru dalam membaca notasi. Nah, di sini diperhatikan, jadi dilihat order tertinggi yang dapat kita buat tadi adalah untuk soal 2B, itu 4, otomatis S min 3, S-nya, bergeraknya. Nah, di sini perhatikan, jadi F0 sampai, dari delta F0, delta pangkat 1 F0 sampai delta pangkat 4 F0 karena orde 4. Karena maksimum orde yang dapat kita capai adalah orde 4. Nah, hasilnya 0,99003. Nah, kalau tadi orde 2 dengan titik data 3 titik data ini, 3 titik data 012 0,989998. Nah, bagaimana kalau 3 titik data itu tidak dari 0? Tapi 2, 3, 4. 2, 3, 4. Dari 2, 3, 4. Jadi, saya pisahkan dulu. Tadi kita sudah sampai ke sini. Ini untuk yang nomor. Saya beri warna berbeda. Ini untuk nomor 2. Nomor 2B. Nomor 2B. Nomor 2B. Nomor 2B, tiga titik data 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nomor 2B. Nomor 2B ini kita cek kembali 4 faktorial, ada nggak 4 faktorial? Oke, 4 faktorial benar. Ini delta pangkat 3, delta pangkat 4. Oke. Oke, tadi oke, sudah. Satu, dua, tiga, empat, 0, 1, 2, 3, 4. Ada 5, count 5. Oke, 5 berarti 4 sampai pangkat 4. Oke. 0, 1, 2, 3, 4. Oke. Sip. Nah, ini (0,9). Nah, bagaimana kalau dia ini menggunakan titik datanya 2, 3, 4. 2, 3, 4. Berarti kalau 2, 3, 4 ininya berubah.
Jadi H-nya tetap 0,2, X0-nya adalah I2. I2 X0-nya adalah ini 0,5. Jadi 0,5. 0,5. Jadi X0-nya itu 0,5, kemudian X-nya tetap dan S-nya adalah min 1,5. Diperhatikan ya, min 1,5 berubah. Jadi karena titik awalnya X0-nya juga berubah. X0-nya jadi berubah, min 1,5. Oke. Nah, bagaimana kita susun persamaannya? Kita susun persamaannya menjadi, nah, karena dia 3 titik data, otomatis orde yang dapat dibentuk adalah 2 juga. Nah, jadi orde yang dapat dibentuk 2. Jadi kita perhatikan data ini dari 2, 3, 4, otomatis yang menjadi F0-nya adalah baris kedua. Yang menjadi F0-nya adalah baris kedua. 2, 3, 4 yang menjadi F0-nya adalah baris kedua. Ini. Yang menjadi F0-nya adalah baris kedua. Oh, pantas. Ini juga. Ini, oke. Oke. Nah, ini yang 2, 3, 4. Ini 2, 3, 4. Jadi untuk titik data yang C mulai dari 2, 3, 4. Otomatis yang dipakai adalah ini. Ini yang dipakai. Nah, dia maksimum derajat 2. Maksimum derajat 2. Nah, ini yang kita pakai. Ini yang kita pakai. Ini yang kita gunakan untuk derajat, untuk yang 2C. 2C mulai dari 2, 3, 4. Untuk I sama dengan 2, 3, 4. Nah, inilah F0-nya. Jadi maksimum, polinomial maksimum. Oke. Polinomial hasil interpolasi yang dapat dibentuk dari 3 susunan data berorde 2. Oke, F2X. Jadi sama saja pakai yang ini. Sorry, ini aja deh. Tinggal dihapus. Nah, ya. Jadi pakai yang ini, saya besarkan. Sampai orde 2. Nah, sampai ini. Otomatis ininya, nah F0-nya adalah ini. Jadi yang dipakai ini. Oke, F0, F1, F2. Jadi delta F0-nya. Oke. Nah, ini yang kita pakai. Jadi F0-nya adalah 0,093847, kemudian ditambah S-nya min 1,5, min 1,5, saya tidak perlu ini ya, faktori 1 faktorial tetap 1, jadi tidak perlu saya ini kan. Delta F0-nya, delta pangkat 1 F0-nya adalah min 0,05727, kemudian kita tambah dengan S. S-nya min 1, min 1,5 dikali min 1,5 dikurang 1. Dikurang 1 dibagi 2 faktorial. 2 faktorial dikali delta pangkat 2 F0 min 0,01641. Min 0,01641. Oke. Ini jadi saya hapus dulu.
Jadi nilainya adalah jadi hasil polinomial hasil interpolasi untuk titik data dari 2, 3, 4. Ini hasilnya. Jadi F0-nya ini kemudian ditambah S ditambah S karena satu faktorial tetap saja dikali, tidak perlu kurung, dikali delta pangkat 1 F0. Jadi F0-nya ini, deltanya ini, kemudian ditambah S, nah dibuka kurung, S dikali S min 1 dibagi 2 faktorial. 2 faktorial dikali ini 2 faktorial dikali delta pangkat 2. Delta pangkat 2-nya adalah ini. Oke. Hasilnya 0,99361. Ini hasilnya. Oke. Ini nomor C. Nomor C. Sini kita tuliskan dulu kalau C I sama dengan 2, 3, 4. Maka kita dapatkan ini oke, ini hasilnya. Nah, jadi untuk C sama dengan I. Untuk C itu kita diminta untuk menentukan polinomial hasil interpolasi pada titik data 2, 3, dan 4. Jadi berubah ya. X0-nya menjadi 0,5, kemudian X-nya tetap, sehingga yang berubah adalah S-nya. Karena S berubah, otomatis formulasi kita juga berubah. Jadi F2X-nya persamaan umumnya F0 plus S dibagi 1 faktorial dikali delta F0 plus S dikali S-1 dibagi 2 faktorial dikali delta pangkat 2 F0. Ini hasilnya, nilainya. Jadi nilai polinomial pada X sampai dengan 0,2 untuk titik data 2, 3, dan 4 itu adalah 0,99361. Oke. Nah, untuk D dan galatnya saya minta kalian bisa kerjakan ya. Saya minta kalian kerjakan, coba kerjakan sendiri karena rumusnya sudah ada. Silahkan dilanjutkan. Nah, selanjutnya ini. Interpolasi polinomial Gregory mundur, Newton-Gregory mundur. Interpolasi Gregory mundur. Interpolasi polinomial Newton-Gregory mundur. Oke. Nah, sama saja sebenarnya. Jadi dengan yang maju sama saja. Jadi Newton-Gregory maju dan mundur itu kurang lebih sama saja, hanya bentuk tabel beda majunya. Kalau Gregory maju namanya tabel beda maju, tapi kalau Gregory mundur itu tabel beda mundur. Nah, lambang nabla ini namanya nabla ya, segitiga terbalik ini nabla menunjukkan beda mundur, menyatakan beda mundur. Nah, susunan ini hanya untuk menyederhanakan saja. Untuk menyederhanakan, bukan menyederhanakan ya, memudahkan kita dalam operasi perhitungan selanjutnya. Kalau kalian menemukan bentuknya tidak seperti ini ya tidak masalah, yang penting kalian paham konsepnya. Jadi ini karena kita pakai F0 nanti. Karena perhitungan selanjutnya pakai F0, jadi biar seragam ininya sama. Nah, susunan datanya boleh jadi sama saja. Jadi misalnya kita pakai susunan data ini. Jadi di sini kalau tadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kan? Dibalik saja. Min 6, min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0. Nah, seperti itu. Nah, untuk membentuk ini, kalau tadi itu
FI plus 1 dikurang FI. Nah, kalau ini dibalik, FI dikurang FI min 1. Sisanya sama saja. Sisanya sama saja. Nah, untuk bentuk umumnya seperti ini. Jadi kalau tadi N plus 1, di sini N. Nah, di sini N min 1. Nah, selisihnya pakai N min 1. Nah, ini bentuk umumnya. Jadi pendekatannya sama, hanya berbeda karena kita pakai mundur. Kalau di beda maju plus 1 min, tapi kalau di beda mundur pakai plus. Pakai plus. Nah, hanya berbalik tanda saja. Berbeda tanda saja. Sisanya sama saja. Hanya berbeda tanda. Oke, nah untuk contoh saya minta coba dikerjakan contoh 57. Contoh 57 menggunakan tabel Gregory mundur. Di sini saya coba kasih lah ya. Saya coba kasih. Nah, di sini tolong perhatikan. Nah, ini perhatikan, kita awalnya punya data ini saja. Punya data I, XI, dan YI. Yang ini belum ya. Yang ini belum dibentuk. Nah, pertanyaan tetap sama, sempurnakan dulu tabel beda mundurnya. Nah, ini coba perhatikan. Nah, tabel beda mundurnya ini. Nih. Nah, jadi delta F0 itu delta pangkat 1 F0 sama dengan F1 F0 dikurang F min 1. F0 dikurang F min 1. Kemudian yang ini sama juga ini. Jadi delta nabla F1 ini nabla F min 1 itu sama dengan F min 1 dikurang F min 2. Persamaan umumnya ini. Nah, ini. Jadi nabla misalnya nabla pangkat 1, jadi ini nabla pangkat 1 F min 1 otomatis nabla 0. Jadi N kan 1 tadi ya, N-nya 1, jadi N min 1 0. N min 1 0. Oke, misalnya saya buat di sini. Kita coba kerjakan ya untuk pembentukan itunya saja. Membentuk ini sudah berapa menit? Sudah 1 jam. Oke, langsung saja mungkin ya. Ini sudah 1 jam. Nah, ini sama saja. Jadi untuk nabla F2, nabla F min 2 sama dengan F min 2 dikurang F min 3. Persamaan umumnya ini. Oke, ini bisa dikerjakan. Saya harap bisa dikerjakan secara mandiri contoh soal ini karena sama saja dikerjakan. Untuk contoh 5.7-nya 5.8 itu ngambil contoh 5.7, coba dikerjakan dengan tabel beda mundur. Oke, untuk ini saya rasa interpolasi sudah selesai. Jadi selanjutnya nanti kita bahas tentang regresi. Regresi tidak lama bahas. Kemudian setelah regresi baru kita masuk ke integrasi numerik. Integrasi numerik juga tidak banyak, hanya beberapa metode, 3 metode saja. Jadi nanti mungkin mudah-mudahan bisa lebih cepat. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan tinggal masukkan, kita diskusi di grup WA saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.